Halo, selamat berjumpa di channel saya dengan Oma Heni. Hari ini saya akan memperagakan chemical peeling. Untuk apa chemical peeling itu? Chemical peeling itu kegunaannya untuk mengangkat sel mati. Karena kan sel kita tumbuh 28 hari sekali, jadi pasti dalam jangka waktu 28 hari sekali itu pasti ada sel yang mati, makanya itu mesti diangkat. Nah kalau kita nggak diangkat, lama-lama dia selnya tuh akan menumpuk, makanya kulit kita jadi kusam. Jadi kalau bisa setiap bulan itu kita melakukan peeling. Bagi yang sering ke dokter sih nggak jadi masalah, memang mereka udah rutin. Tapi kalau yang jarang ke dokter, yang takut-takut ya kita kerjakan di rumah sendiri aja. Sebetulnya sih obatnya cuma pakai AHA aja. AHA itu kita bisa beli di online dengan konsentrasi yang paling rendah aja, yang paling 20 lah, 20% atau 15% gitu. Kita bisa melakukannya setiap bulan sekali. Jadi kulit kita tuh tetap kenceng, tetap bagus, kelihatan lebih glowing. Tapi memang kalau kita memakai obat itu rasanya tuh agak perih-perih sama agak gatal-gatal sedikit. Nggak apa-apa, karena itu kan nanti hasilnya akan kulit kita lebih kenceng, terus sel matinya lebih keangkat, jadi lebih cerah, lebih glowing. Jadi kita mulai aja ya. Ini saya pakai konsentrasinya hidroksi asid serum. Saya pakai ini. Terus kita mulai aja. Karena ini cuma 15%, jadi saya pakai tangan aja. Memakainya pakai tangan aja, nggak usah pakai nggak usah pakai kuas. Jadi kita oles dari bagian dahi ke sini, ke hidung, pipi kiri kanan, semua rata. Tadi saya udah cuci muka ya, saya lupa. Tadi saya udah mandi, udah cuci muka, jadi udah langsung dipakai aja. Ini kegunaannya peeling ini, ke-1 untuk mengangkat sel mati, keduanya dia untuk mengeringkan jerawat kalau ada jerawat. Tapi kalau nggak ada jerawat juga nggak apa-apa, ini juga bagus. Terus setelah itu kita biarkan 5 menit. Ini kulit saya ini kan lagi benar-benar ancur-ancuran. Kita 30 hari ke depan ya, setiap hari ini. Hari ini adalah treatmentnya peeling. Besok kita facial setiap hari. Terus kita massage. Terus kayaknya kita 30 hari ke depan kita lihat ini, biarkan kurang lebih 5 menit biar dia meresap. Terus yaitu kegunaannya tuh untuk mengangkat sel mati, mengeringkan jerawat, terus mencerahkan. Lama-lama kulit kita jadi lebih kenceng, lebih glowing. Kenapa kita harus melakukan ini? Kita coba aja lihat wajah orang lain yang sekitaran usia 30, itu mereka kalau misalnya tidak pernah diapa-apain, kulitnya tuh agak bergelombang, kayak ada selulitnya gitu. Makanya kita juga harus menyayangi kulit kita. Minimal kalau kita cuci muka pakai sabun, kita agak masak sedikit.
agak masa sedikit, disayang-sayang. Jadi dia juga otomatis akan kenceng, jadi nggak menggelambir begitu. Mulai dari sedikit-sedikit aja, dari yang kebiasaan kita sehari-hari, dari kita mandi, terus kita kalau pakai pelembab juga kita olesnya tuh yang baik, jangan asal jangan kayak gitu. Kita baik-baik, kita sayang-sayang wajah kita, pelan-pelan kita pakaiinnya. Nanti kan lama-lama dia juga akan memberi hasil yang baik buat kulit kita, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih nggak bergelombang, jadi kulitnya tuh lebih flat, lebih licin gitu. Kenapa kita harus melakukan itu semua ya? Semua ini kan rahmat dari Allah ya untuk diri kita. Kita pelihara baik-baik, kita jaga baik-baik supaya semuanya tetap kulitnya bagus. Jangan sampai kelihatan turun, kusam, loyo, kan kita sendiri kurang bersemangat. Tapi kalau kita lihat wajah kita bersih, glowing, kenceng, kan kita sendiri juga senang, semangat. Jadi ya untuk remaja yang masih SMA kayak begitu, itu juga jangan jangan malas untuk merawat wajah, karena lebih baik sedini mungkin kita merawat, lebih cepat lebih baik. Karena kalau kita merawat udah usia kita semua udah bermasalah ya, biayanya juga banyak, terus juga sakit. Seperti saya kerja di klinik kecantikan, banyak orang yang merawat wajahnya tapi lehernya juga lupa, nggak dirawat ya, akhirnya ininya kenceng, wajahnya kenceng, leher yang udah kelihatan menggelambir. Makanya kita kalau mandi juga pakai sabun, kita naikin ke atas, pakai apa, semuanya kita sayang-sayang. Kalau kita semuanya sayang-sayang, pasti akan ada hasilnya, pasti akan berbalik ke diri kita sendiri. Lebih kulit lebih bagus lagi, lebih cerah lagi. Nggak mungkin kita rawat terus dia nggak ada hasil, tuh nggak mungkin. Jadi kalau kita merawat itu jangan males, walaupun sedikit kita sentuh wajah kita. Minimal kita mandi, kita pelan-pelan kita masas, pelan-pelan semuanya, pakai krem juga sama, pelan-pelan. Karena itu semuanya hasilnya ya untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kitanya rajin dari muda, nanti juga lama-lama juga jadi akan bagus. Tapi kalau kita dari mudanya malas, ya udah, pakai bedak pun nggak akan ada kelihatan. Walaupun kita pakai bedak tebel gitu, tetap aja bedaknya nggak nempel. Makanya kita kalau seperti pakai scrub itu ya seminggu sekali. Tapi ya kalau bisa ya belilah yang kayak gini nih, pakai alpha hidroksiaksid yang 15%, banyak kok di online, kita cari aja. Kita pakai sebulan sekali. Kalau misalnya sebulan sekali masih kurang ya seminggu sekali, nggak jadi masalah. Yang penting kita ada hasilnya, ada cara pakainya, ada obat yang meresap ke dalam kulit kita, bukan yang di permukaan aja, tapi yang harus meresap ke dalam sel kita, karena biar sel kita tuh bekerja terus, jadi dia tumbuh. Kalau dia bekerja, makanya ada sel yang mati, berarti itu sel kita bekerja. Tapi kalau misalnya nggak ada pengelupasan, berarti sel kita nggak bekerja. Jadi entar lama-lama jadi dia akan tipis, turun, jadi kelihatan tuanya. Kalau kita merawat sedikit-sedikit, ya pasti hasilnya juga jadi akan bagus. Setelah 5 menit ini baru kita pakai ada itunya seperti netralisirnya lah. Jadi kalau udah 5 menit kita pakai, kita sebulan ya kita rawat, coba hasilnya seperti apa muka saya.
Ini hari pertama harus di-peeling dulu, setelah peeling baru kita facial. Jadi biar semua krem-kremnya tuh bisa meresap. Kalau nggak begitu ya nggak meresap. Udah 5 menit. Udah ini baru kita pakai masker. Ini kalau untuk yang kulit berjerawat, berminyak bagus banget. Cepet kering jerawatnya. Berminyaknya juga cepet. Ini juga untuk mengontrol kelenjar minyak. Makanya kita jangan berpatokan kalau merawat wajah tuh harus udah usia berapa puluh tahun. Jangan seperti itu. Karena kita merawat wajah itu ya pada saat kita butuh ya kita rawat. Jangan kita maksudnya tuh butuh nggak butuh ya kita rawat. Maksudnya kalau butuh ya kalau kita jerawat berminyak itu kan memang butuh harus dirawat ya kita rawat. Tapi kalau kulit kita bagus juga kita jangan terlena. Minimal kita ya kalau kulit udah bagus tuh di samping paling juga kita kan pakainya pelembab udah pelembab paling krem malam sama sunblock. Tapi ya sebulan sekali kalau bisa ya kita dipakein ini, pakai di peeling kayak begini, pakai chemical peel. Jadi kulitnya tetap bagus, nggak akan jerawat, nggak akan berkerut. Soalnya kalau misalnya kulit kering juga itu masalahnya tuh cepet berkerut di kiri kanan. Karena apalagi kalau kita sering berekspresi, misalnya kita sering senyum atau apa, itu kan lama-lama jadi mempertegas garis-garis halus tadi. Nah ini untuk menghilangkan garis-garis halus itu pakai ini juga bisa. Ini bagus banget. Kalau menurut saya sih sebulan sekali nggak apa-apa. Setelah 5 menit baru kita pakai kayak ada apa namanya netralisirnya. Netralisirnya juga ada, kita beli aja di situ. Nggak harus satu set, misalnya peelingnya apa, terus itunya apa, nggak begitu, ada kok banyak, beli di online aja. Saya aja beli di online. Setelah ini baru kita pakai es batu. Apalagi kalau kita mengerjakannya dari masih usia muda, bagus banget. Yang penting jangan terlalu banyak memakai kosmetik yang, kalau skincare sih nggak jadi masalah, tapi kalau misalnya pakai make up kayak gitu-gitu kan, kadang-kadang anak-anak muda sekarang pakai make up usianya masih muda tapi ditua-tuain. Nanti giliran tua nggak mau pakai make up, mau kelihatan muda, bolak-balik. Udah ini terus pakai es batu. Setelah ini baru kita cuci. Kita cuci pakai air ya.
yang bersih cucinya. Udah itu kita pakai es batu lagi biar seger. Nah, ini baru kita pakai masker. Kita pakai clay mask ya. Fungsinya masker ini untuk mengembalikan, tadi kita kan udah di di piling itu kan agak panas, gatel. Jadi ini dia fungsinya untuk cooling down-nya. Dia untuk menenangkan. Untuk menenangkan kulit lagi.
Tunggu sampai kering, karena ini untuk menenangkan, rasanya juga enak, adem. Jadi balik lagi ya, kita itu harus tahu jenis kulit kita supaya kita bisa merawat kulit kita dengan produk yang cocok. Kan banyak seperti saya di tempat kerja, banyak ibu-ibu atau remaja pada cerita semua dibeli, misalnya kulitnya berminyak, beli obat yang ya memang sih mungkin beauty advisernya sih bilang itu kulit kremnya tuh buat kulit yang berminyak, buat ini itu. Tapi kan kalau misalnya kita beli krem di luaran itu yang di counter-counter itu, mereka kan mainnya main aman. Maksudnya main aman tuh begini, karena mereka nggak ada konsultasi dengan dokter, makanya mereka ya pakainya ya udah yang aman aja, yang nggak bakal menimbulkan masalah. Tapi kalau misalnya kita memakai krem dokter kan itu pasti ada efeknya misalnya tuh rasanya gatel, perih, terus keriput. Ya memang awal-awalnya seperti itu kalau kita memakai krem dokter, tapi setelah semuanya kita lalui itu hasilnya tuh ya kulitnya akan lebih glowing, lebih bagus, lebih cerah. Makanya kalau bisa kita tuh berobat ya udah ke dokter aja, jangan beli krem-krem sembarangan. Tapi kalau misalnya kita mau beli krem-krem sembarangan juga sebenarnya ada sih. Kalau kita misalnya mau nyari di Google, kan sekarang banyak kayak obat yang untuk pengelupasan tuh, misalnya kayak retin A gitu ada. Kita beli aja mulai dari yang konsentrasinya yang paling rendah, misalnya dari yang 15%. kita pakai yang 15% itu. Kita kan beli nih di di online kan ada banyak yang 15%. Kita pakai jangan setiap hari, sehari pakai sehari enggak. Tapi kalau kita mau cepet bagus ya diusahakan dipakainya tuh setiap malam, walaupun perih, gatel, keriput nggak apa-apa, itu pakainya nanti agak ditepuk-tepuk begini aja, jangan diputer begini. Kalau pertama kan masih kulit kita masih baik-baik, kita pakai puter aja biar dia meresap.
Nanti setelah itu kalau misalnya udah perih, kita pakainya agak di pak begitu aja. Terus kalau misalnya kita perih banget, ya udah kita stop aja dulu 2 hari, stop dulu, nggak usah pakai itu. Nanti setelah kulitnya normal lagi, baru kita pakai lagi, pakai krem itu lagi, krem apa namanya, retin A lagi. Kalau pagi ya kalau bisa kita nyari vitamin C, malamnya pakai retin A, paginya pakai vitamin C sama sunblock. Udah itu aja, lama-lama kulit kita juga jadi bagus. Cuma ya itu, untuk pertama-tama rasanya akan gatel, perih, keriput. Kalau misalnya mau itu sih ya mendingan ke dokter, tapi ya kalau nggak ke dokter ya udah kita beli seperti itu aja, beli yang 15% dulu. Nanti udah habis 1 tube, kita naik yang 15 tuh 0,25%. Setelah 0,25% baru kita beli yang 0,5, baru 0,1%. Itu udah yang paling tinggi. Itu kulitnya tuh dijamin bagus, pasti agak ngeping, bagus kulitnya, agak ngeping, kemerah-merahan, terus licin, halus, nggak bakal ada lagi sel-sel yang matinya, karena sel matinya semuanya udah diangkat. Yaitu pertamanya perih, gatal, tapi nggak apa-apa, lama-lama juga kita udah jadi terbiasa, udah nggak ada rasa perih lagi, udah jadi bagus. Maaf ya adik-adik, ini kan masih belajar nih bikin YouTube-nya, kata-katanya belum belum tertata rapi, tapi ya sudahlah, namanya juga mau belajar. Kalau enggak bikin ya kapan lagi. Ini sampai kering, udah kering baru diangkat. Ini bisa dilakukan sebulan sekali. Kalau untuk ininya, untuk peelingnya. Tadi lupa ngambil tisu, biar kering sebentar lagi. Taruh dari kipas, mana ya kipas? Kita bantu kipas biar cepet kering. Untuk kulit berjerawat, berminyak, aduh bagus banget nih adik-adik. Kulit sensitif, kalau kulit sensitif sih kalau bisa jangan pakai ini ya adik-adik. Soalnya kalau sensitif kan takutnya dia cepat bereaksi merah, takutnya nanti jadi bengkak.
Kalau kulit sensitif itu harus super ekstra hati-hati. Memakai krem pun pelembab maksudnya tuh harusnya yang dia bentuknya gel, yang banyak mengandung kadar air. Karena kalau pakai yang lain-lain takutnya dia cepat bereaksi terus merah, iritasi. Kecuali kalau kulitnya yang kulit badak, kulit berminyak, kulit kering masih mending. Buat ngeringin jerawat, ini peeling ini untuk ngeringin jerawat. Nanti jerawatnya tuh bakal kering, jadi nggak usah dipencet-pencet jerawatnya. Nanti kalau misalnya dia udah kering, terus kita gini-gini, kita agak giniin sedikit, langsung dicabut pakai pinset aja. Jangan terlalu dimacem-macemin, karena takutnya nanti jadi bolong. Udah kering ya, tapi belum kering sekali, ya udahlah, kita angkat aja. Aduh, lupa ini tisunya nggak disiapin. Maaf ya teman-teman, udah lama nggak bikin. Namanya lagi belajar. Lumayan kan teman-teman, lebih cerah lagi daripada tadi, kusam banget. Jadi kalau teman-teman adik-adik saya kan oma-oma, jadi kalau adik-adik ada yang mau ditanya, di komen aja ya. Jangan lupa di subscribe biar semangat menguploadnya lagi kalau ada yang nonton. Terima kasih, dadah.